Tiga, penyedia layanan teknologi informasi atau vendor. Kemudian yang empat, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang kita dapat. Kemudian yang kelima, penggunaan internal pengawas dinas SDA. Kemudian yang keenam, pengguna eksternal, masyarakat tentunya. Kemudian 7, tim proyek dan manajer proyek yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Kemudian yang 8, penyedia infrastruktur dan keamanan IT karena kita berbasisnya teknologi dan web, jadi kita perlu keamanan. Kemudian yang nomor 9 ada auditor atau badan pengawasan, yang 10 publik atau pengguna yang menikmati informasi tersebut. Kemudian di sini ada project scope di antaranya ada efisiensi dalam pengelolaan data SDA, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, integrasi dengan sistem pengadaan atau LPSE, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, kemudian dukungan terhadap pengelolaan SDA yang berkelanjutan, kemudian ada meningkatkan efisiensi pengelolaan data SDA hingga 70%, mengurangi biaya operasional pengelolaan SDA hingga 30%, kemudian meningkatkan kecepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait SDA sebesar 50%, meningkatkan kepuasan pengguna sehingga 85%, memastikan keamanan data SDA dengan standar keamanan tinggi, kemudian meningkatkan transparansi publik melalui akses informasi terbuka sebesar 100%. Kemudian ada deliverables, di mana sini aplikasi berbasis web untuk pengelolaan SDA, kemudian model integrasi dengan LPSE, dashboard pelaporan, panduan pengguna, sistem keamanan data, sistem notifikasi, laporan evaluasi, laporan pelatihan, kemudian dokumentasi teknis, sistem cadangan. Nah, kemudian di sini ada beberapa skop yang kita ambil, skop yang tercakup pengembangan aplikasi berbasis web, integrasi SDA, LPSE, dan kawan-kawannya. Kemudian ada skop yang tidak tercakup, diantaranya pengembangan aplikasi berbasis platform selain website, kemudian ada perawatan infrastruktur fisik SDA, dan unit tidak terkait dengan SDA. Kemudian ada project milestone yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin itu dulu dari saya. Saya serahkan kepada Saudara Jonathan. Selanjutnya ada inception untuk pengumpulan kebutuhan dan studi awal, lalu ada planning, perencanaan proyek, lalu ada desain sistem dan antarmuka pengguna, ada construction phase 1, testing phase 1, construction phase 2, ada testing phase 2, lalu ada training dan user acceptance testing, lalu ada delivery. Lalu terakhir ada post launch support. Untuk risikonya, kompleksitas integrasi dengan LPSE itu sangat tinggi, keamanan datanya sangat tinggi, keterbatasan SDM dan keahlian teknisnya menengah, koordinasi antar tim yang menengah, pembekakan biaya proyeknya sangat tinggi, dan perubahan spesifikasi atau penambahan fiturnya sangat tinggi. Lalu ada anggaran yang terbatas. Proyek ini memiliki anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 86.185.000. Ini akan mempengaruhi pemilihan teknologi dan jumlah personel serta ruang lingkup proyek. Lalu ada jumlah proyek yang ketat. Proyek ini diharapkan selesai dan diluncurkan pada 15 Juni 2024. Lalu ada keterbatasan jumlah personel, ketersediaan pemangku kepentingan untuk review dan UAT, keterbatasan infrastruktur teknologi, kepatuhan terhadap standar keamanan dan kebijakan pemerintah, fleksibilitas yang terbatas dalam modifikasi lingkup proyek, lalu ada keterbatasan akses data dari sistem LPSE untuk integrasi. Selanjutnya ada Dinas Pengelolaan SDA dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu ada layanan pengadaan secara elektronik, tim pengembangan IT eksternal, perwakilan pengguna akhir dan staf pengelola SDA, penyedia infrastruktur teknologi dan keamanan data, dan ada tim audit dan kepatuhan pemerintah. Yang kelima, ada komunikasi strategi. Project manager menghubungi eksekutif sponsor via email untuk melaporan bulanan dan rapat secara daring atau luring. Laporan dan rapat membahas seputar kemajuan proyek serta kebutuhan dukungan. Dengan anggota proyek melakukan rapat mingguan via Microsoft Teams untuk pengkoordinasian tugas, pemantauan kemajuan dan pencarian solusi masalah. Dengan stakeholders terkait melakukan rapat bulanan baik secara daring maupun luring mengenai pembaruan proyek, validasi kebutuhan dan ekspektasi. Selain itu melakukan laporan melalui email. Oke, selanjutnya itu ada dokumen Project Management Plan, bisa dilanjut. Untuk yang bab pertama itu ada introduction.
Oke, Proyek introduction. pengembangan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan sumber daya air atau SDA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Barat. Nah, aplikasi ini dirancang untuk menyatukan seluruh data SDA dalam satu platform terpusat, memungkinkan proses inventarisasi, pemeliharaan, dan distribusi informasi yang lebih efisien. Selain itu, pengintegrasian aplikasi ini menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa atau LPSE juga akan mempercepat proses pengadaan dan memastikan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif. Dengan dukungan sistem yang canggih dan berbasis teknologi ini, aplikasi ini tidak hanya diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan SDA, tetapi juga mendukung pengelolaan yang berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Lalu untuk project scope management kita sendiri itu yang pertama itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu ada dua step, yaitu pengumpulan kebutuhan dan penyusunan dokumen kebutuhan. Lalu yang kedua itu ada desain sistem. Desain sistem sendiri itu meliputi desain arsitektur dan desain antarmuka pengguna atau UI UX. Lalu selanjutnya ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini ada yang berupa back end dan juga berupa front end. Lalu pengujian sistem ini berupa internal serta pengujian bersama pengguna-pengguna lainnya. Lalu ada pelatihan pengguna atau user manual, itu persiapan materi pelatihan serta pelaksanaan pelatihan. Lalu selanjutnya itu ada pemeliharaan awal, di mana di sini tuh meliputi dukungan teknis serta pemantauan dan perbaikan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian mengenai project timeline atau yang udah disebutin pada project starter. Mungkin di sini biar lebih jelas kita lihat langsung aja ke Trello-nya ya. Oke. Di sini dalam pemaparan tugasnya kami membagi tugasnya menjadi pertama ada inception, kemudian planning, design, terus ada construction fase pertama, kemudian testing fase pertama, kemudian construction fase kedua, testing fase kedua, training, delivery, dan juga post launch. Di sini dalam boleh dilihat timeline-nya, Farid, di Trello-nya aja. Oke, di sini bisa dilihat dalam tampilan Gantt chart. Di sini kurang lebih timeline dari project ini rentannya selama 1 tahun dengan detailitas seperti berikut. Untuk inception kami membaginya dalam 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan ini inception akan dilakukan, kemudian planning akan diberikan waktu sepanjang 2 minggu, kemudian untuk desain kita berikan waktu 1 bulan, kemudian untuk konstruksi fase pertama kita akan menentukannya sebanyak 2 bulan pengerjaan. Kemudian setelah kita mengkonstruksikan bagian pertama, kita lanjut ke testing bagian pertama tersebut. Untuk testing ini kita berlanjutnya selama 1 bulan. Kemudian kita lanjut pada konstruksi bagian kedua yang akan berlangsung selama 2 minggu. Dan kemudian testing bagian kedua juga akan berlangsung selama 2 minggu. Kemudian juga ada bagian training. Di sini training akan berlangsung selama 2 minggu juga. Dan kemudian pada fase delivery akan berlangsung selama 1 minggu. Dan kemudian untuk post launch kita akan lakukan pemantauan selama 2 hari. Untuk perhitungan cost saya akan serahkan ke Agil. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian project cost management atau pembagian anggaran. Nah, untuk pembagian anggaran ini sendiri itu dibagi berdasarkan kebutuhan dari masing-masing proyek kecilnya. Seperti yang nomor 1 ada analisis kebutuhan. Nah, di dalam analisis kebutuhan itu ada pengumpulan kebutuhan dan penyusunan dokumen kebutuhan. Untuk pembagiannya itu sendiri, pengumpulan kebutuhan menggunakan anggaran sebanyak 4.500.000 dengan deskripsi pengumpulan data dan kebutuhan dari pengguna dan stakeholder. Kemudian ada penyusunan dokumen kebutuhan yang menelan anggaran 3.500.000 untuk menyusun dokumen kebutuhan berdasarkan hasil pengumpulan. Kemudian untuk kategori kedua yaitu desain sistem. Untuk desain sistem sendiri itu kami bagi menjadi 2, ada desain arsitektur dan juga desain UI UX. Nah, di sini dibagi juga untuk anggarannya untuk desain arsitektur itu 8 juta. Itu untuk menyusun arsitektur teknis sistem untuk server, database, dan juga lain-lain. Kemudian ada desain UI UX menelan anggaran sebanyak 6 juta untuk mendesain antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif. Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem sendiri itu ada back end dan juga ada front end. Untuk back end sendiri menelan anggaran 20 juta termasuk pengembangan sisi server, database, API, dan logika sistem. Kemudian ada pengembangan front end. Di sini pengembangan front end menelan anggaran sebanyak 15 juta ini untuk pengembangan antarmuka pengguna UI dan interaksi sistem. Kemudian selanjutnya ada proyek pengujian sistem.
untuk pengujian sistem ini itu ada dua, ada pengujian internal dan juga pengujian bersama pengguna. Untuk pengujian internal dan anggaran sebanyak 6 juta. Ini untuk pengujian teknis internal oleh tim pengembang dan quality checker. Kemudian ada pengujian bersama pengguna, itu menelan anggaran sebanyak 4 juta. Di sini untuk deskripsinya pengujian sistem oleh pengguna akhir untuk umpan balik. Kemudian kelima ada pelatihan pengguna. Di sini ada persiapan materi pelatihan yang menelan anggaran sebanyak 3 juta untuk menyusun materi pelatihan bagi pengguna akhir. Kemudian ada pelaksanaan pelatihan menelan anggaran sebanyak 5 juta untuk pelaksanaan sesi pelatihan untuk pengguna sistem. Kemudian terakhir ada pemeliharaan awal. Di sini untuk ada dukungan teknis sebanyak 6 juta. Ini untuk memberikan dukungan teknis untuk masalah yang muncul pasca implementasi. Kemudian ada pemantauan dan perbaikan. Untuk pemantauan dan perbaikan sendiri dan anggaran sebanyak 5.185.000. Ini untuk pemantauan kinerja sistem dan perbaikan jika ada masalah. Jadi untuk total anggaran itu sebanyak 86.185.000 untuk proyek ini. Sekian penjelasan proyek charter dan juga dokumen PMP dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu. Login